Dego. Saya batal puasa karena teman-teman Fine Art Masonry 18 datang. Saya sebagai pembicara untuk ngobrol di event ini. Hari ini saya ada di rumah DXGO. Jadi DXGO ini salah satu seniman seni rupa gitu. Seniman Seni rupa. boy. Seni boy. Conan the Demand. Kata teman saya. Boleh. Gitu dah. Biar tak seram sekali. Ya. Atau kayak gini rakyat aja dah. Ya. Rakyat jelata. Ini Dekgo seorang rakyat biasa. Untung kan. Tapi memiliki bakat itu modelnya. Jadi pertanyaan tapi santai kan ya, santai. Bagian ada asal ada nak orang santai kan dia sedang grogi sebenarnya. Aneh sebenarnya kebalikannya dari itu sebenarnya. Ya jadi ini kemaksudan kita datang ke sini nih. Kita Fine Art Masonry ini kan lagi pameran pameran online, jadi platformnya menggunakan Instagram. Semoga lancar. Terima kasih ya, gitu. Jadi ini kan kita lagi di masa yang sangat tidak enak di dunia nih model. Cara ada corona lah. Terus ada isu-isu yang sudah lama terjadi sebenarnya lagi dibangkitkan sama orang-orang. Pertanyaan pertama sih gimana Dek menyikapi hal ini? Gimana pandangan Dek soal corona, pandemi inilah ceritanya kayak gitu. Corona is fucking shit. Brengsek sekali coronanya ya. Kayak modelnya konser-konser untuk hiburan udah berbeda sih sekarang. Udah nggak ada rumah-rumah apa namanya, kayak untuk apa art space gitu mulai agak sepi gitu kan. Pameran harus di platform lain. Iya, platform lain kayak yang dilakukan oleh teman-teman. Itu dah di sana dah saya lihat brengseknya. Ya brengsek. Brengsek lah intinya. Dan kemudian ada kayak isu-isu konspirasi dan sebagainya, itu makin bikin jengkel juga. Habis itu kayak apa namanya, seniman musisi kayak gitu-gitu akhirnya juga merespon kayak Pak D. Ya, Pak D Jering. Habis itu banyaklah yang respon tuh bahwa ini adalah konspirasi itu. Secara logika ya benar sih, masih kayak logik sih kayak gitu adalah. Ada kemungkinan kayaknya bisa. Apalagi zaman sekarang. Iya. Apa sih yang nggak bisa dibikin dulu mana? Udah sekian zaman gitu jalan gitu. Apa sih yang nggak mungkin untuk bikin penyakit dan lain sebagainya kayak logik sih. Cuman ya akhirnya yang bisa dilakukan karena pemerintah juga akhirnya mengeluarkan aturan dan lain sebagainya. PKM kalau di Denpasar kan mau nggak mau harus ngikutin, dalam artian ya ketika saya keluar dari Denpasar akhirnya masuk kembali kan pasti ada pengecekan. Enggak ya saya standar masker kayak gitu. Ya begitu aja sih. Padahal juga nggak begitu nyaman dengan inilah. Ya sebenarnya. Ya kan dia juga merasakan kan. Sesek lah gimana gitu, apalagi jalan jauh panas tuh kan. Misi nganggo masker. Cing ngeberu. Dan sadar aku konden sikat gigi bongkar. Mending semang-semang kepekan doang kan biasa dulu. Ya gitu-gitu tuh dah kayak dan yang
yang aku lihat tuh juga yang pejabat tuh juga agak kurang detail untuk apa namanya ngelihat situasi ini loh, kayak tadi saya sempat cerita sebelum ini apa pembagian sembako yang kurang merata yang kayak gitu-gitu. Kemudian kemarin ada kayak di apa namanya di Kumbasari, pasar Kumbasari itu memang pasar malam. Bukanya jam 5-an, yang jam 4 udah ready gitu mulai buka. Di sana yang kayak akhirnya kan berapa 18 pedagang akhirnya positif yang gitu-gitu tuh. Jadinya kayak memang PKM atau enggak kita dibatasi oleh jam 9, tapi yang itu dah yang detail-detail yang itu yang saya rasa pemerintah juga ya perlu ditingkatkan lagi ya, kayak udah tahu pasar malam. Apalagi kan kita kayak tahu kan bahwa siang-siang dia nggak kuat gitu kan ada himbauan untuk berjemur dan lain sebagainya. Cuman kayak itu kan memang pasar malam, kenapa nggak dimajukan lagi dikit jamnya dari jam 2 dan sekian kayak itu modal. Yang itu udah kayak di situ kecewanya. Dan nggak ada solusi yang benar-benar nggak tahu ya, kayak pada akhirnya kemudian setelah itu 2 hari kemudian saya pagi-pagi kebetulan ada dagang bubur di Gajah Mada kan. Di sana saya datang itu masih rame. jam 3, jam 4 itu masih rame di Jalan Gajah Mada. Jadinya kayak memang harus kerja gitu. Kita butuh apa penghidupan, pupuk jiwa gitu balik. Dan gitu itu dah. Tapi sekarang kayak ada PHK gitu. Kan ya yang di sana itu yang saya rasa perlu juga diperhatikan gitu dah. Karena ini lumayan kompleks juga, jadi ya nggak 1-2 orang, kayak orang pekerja seni kayak gitu-gitu. Ya beberapa pekerja seni ya dapat juga, mungkin kayak saya juga kebetulan dapat, cuman saya gimana ya, saya juga nggak mau akhirnya pro dengan gini lah, akhirnya tetap lah saya menggunakan pikir saya ya yang dapat itu yang gitu-gitu lah, yang kayak saya cerita tadi. Di sana sih kurangnya saya rasa yang perlu disikapi ya kayak ya come on. ayo udah ayolah tegak sedikit gitu loh, apa yang detail tuh gitu, nggak yang himbauan tidak cuman mengeluarkan larangan, tapi gimana ini kita harus menjalani ya. Betul. Kasih kita solusi yang kita biar bisa kerja, yang modalnya atau tetap bisa hidup lah, setiap hari ada nasi di rumah. Kasih solusi yang yang bermanfaat lah untuk masyarakat. Apalagi kan kayak ada yang bunuh diri sampai kayak itu kan sayang sekali. Ini corona udah membunuh dengan gara-gara penyakitnya, sekarang tambah lagi stres lagi karena dia stres menghadapi kan nggak bisa hidupin, bunuh diri kan itu. Tolonglah, kan udah dijanji juga untuk kayak gitu loh, kan bisa memimpin ini dengan baik kan gitu. Keadilan sosial begitu. Ya salah satunya kayak gitu. Udah kitab suci yang dia gini. Bisa janjinya segini, habis itu apa namanya anggarannya sekian triliun tapi udah habis sekian, tapi kita kok kita nggak dapat pekerja seni kok nggak dapat suplai arak gitu. Tolong pengertiannya gitu, mungkin ya sekedar untuk cari inspirasi ya gitu-gitu ya, itu sih yang kayak saya rasa itu yang perlu sedikit detail lah juga, karena memang tugasnya mereka juga. Kan raja kita, masyarakat yang mereka digaji juga untuk melakukan hal itu kan gitu kayak. Kita bayar pajak terus kan gitu modal semacam itu. Mumpung mumpung ngobrol modalnya soal pasar gini-gini. Ini soal jam 9 malam bagi Dek gimana nih? Jam 9 malam semua harus tutup. Kalau dari saya sendiri modelnya ngelihat apa masalahnya sebenarnya dengan jam 9 malam nih? Apakah
waktu jam 9 malam ke atas kita jadi lebih rentan kena corona atau gimana tuh. Ya. Kalau saya sih ngeliatnya lebih kayak gitu terus. Ya. Bukan gimana modelnya yang sebenarnya juga agak nggak setuju. Kalau saya sendiri agak tidak setuju soal modelnya ada pemberhentian kalau orang nggak pakai masker yang kayak gitu loh. Iya. Yang kayak Apalagi tadi mereka berkerumun ya. Nggak pakai apa? APD. APD itu juga kan. Sudah kan sama dengan bohong udah kita nggak pakai masker, mereka berkerumunan di malam hari juga tanpa APD yang lengkap, modelnya tidak menggunakan selop tangan, tidak menggunakan penutup muka cuman pakai masker, sama kayak kita kan sama dengan bohong yang kayak gitu itu sebenarnya ngejot bangke lah. Ya kan modelnya ya orang normal lihatnya kita ngejot bangke. Kalau yang itu menarik sih yang saya lihat di PKM nih, pembatasan gitu tuh kan sampai jam 9 pada akhirnya, habis itu jam-jam gitu tuh ketika PKM jalan tuh ternyata kalau yang saya lihat ada sedikit diskriminasi sebenarnya. Diskriminasinya tuh beberapa kali saya perhatikan di pos-pos penjagaan tuh, di seberang pos tuh jadinya ada sedikit diskriminasi yang hanya pengendara motor yang diperiksa surat. Kemudian yang saya lihat ya, mungkin saya salah, habis itu mobil tuh nggak ada, dia lewat aja. Mungkin dia juga memperhatikan mobil biasanya lewat itu. Apakah kalau dia mempunyai mobil tidak bisa kena bagaimana kan? Pelan kan juga di dalam gini kan. Kemudian dia habis itu sebelumnya kan ada juga yang bilang jubir dari yang nasional tuh bilang bahwa yang kaya untuk membantu yang miskin membantu yang kaya untuk tidak menyebarkan penyakitnya, kan diskriminasi apa maksudnya? Emang kalau kita miskin modelnya kita lebih modelnya bisa ngeluarin penyakit lebih cepat tentu. Rago sama orang-orang petani gitu kan dia jemuran gitu. Malah lebih aman gitu, lebih strong sebenarnya atau yang lain pekerja kayak pemulung dan lain sebagainya kayak gitu kan dia lebih banyak berjemur kan, kayak itu diskriminasi. Kemudian kayak yang jam 9 tuh kalau saya sendiri ya ada sih rasa sialan rokok habis nih. itu udah yang paling ini ya, apalagi beliwat kebanyakan begadang karena inspirasinya mungkin pas kita memang sepi jalan kan atau memang cari ketenangan untuk nggak diganggu sama siapa, untuk ditanyain atau nggak disuruh nyapu dulu. Kan malam tuh memang aman sekali kita aman kerja model ketika harus nggak ada lagi, udah tidur semua yang gitu-gitu. Yang itu sih saya rasakan. Kemudian ketika jam segitu stok makan di rumah, kayak saya kan biasanya nyetok mie instan kayak gitu, ketika habis waduh mati udah di atas jam 9 jangan nih. Habis itu masa aku ada beras sih, memang kayak itu modalnya, kebetulan ada beras, masa makan nasi doang sama garam. Saya dengan mie aja udah miskin. Jadi nasi dengan garam tolong saya. Ya gitu-gitu sih kalau yang jam 9 ya, kalau yang 9 pertanyaan sama tapi kalau dilihat kan sebenarnya kebanyakan orang Indonesia nggak tahu orang Indonesia, tapi kebanyakan teman-teman sih orang tuh kalau nyari makan tuh budaya kita tuh emang nyari makan tuh kayak jam makan malamnya kita tuh kan di atas jam 7 kalau orang Indonesia itu kebanyakan. Benar. Itu udah kalau dibatasin sebenarnya jam 9 kalau dari kacamata saya nih, perspektifku nih. Jadinya ngeliatnya kan kalau jam 9 udah nggak bisa nyari makan. Mereka semua itu jadi berpikiran, harus nyari makan sebelum jam 9 dong. Ya, itu dah. Kalau logika jadinya tambah rame dong sebenarnya. Ya. Orang-orang yang nyari makan di malam hari itu harus nyari makan di
jam 7, jam 8 ya. Jadinya orang yang dulunya emang nyari makan jam 7 jam 8 tuh ada juga Ya. kan semakin rame Kumpul ya. bener Sudah. lah yang Kalau aku sih ngeliatnya kayak gitu, jadi ini sebenarnya mau menyegah apa gimana nih jadinya sebenarnya kalau dilihat ini cuma pendapat modal bener. kan semua orang Kan punya pendapat sendiri-sendiri ya, atau pandangan bener. yang Bener sih. nonton enggak. Setuju sih kayak itu dah. Apalagi yang akhirnya sama aja akan menimbulkan keramaian. Sudah. Yang itu deh makanya saya bilang detail itu perlu di kalau ini memang next lagi lanjut atau apa kan kalau emang mau lanjut ke new normal gitu ya. Aduh, new harus normal lagi. detail-detailnya itu Ya. yang harus benar-benar yang gimana yang sesuai dengan kebutuhan kita, yang gitu-gitu ya, kebutuhan masyarakat ya. Masyarakat yang gini yang kelas bawah yang ini. Kalau yang kayak kan dia pasti juga satu gudang mungkin dia kan satu gudang mungkin dia kan tuh modelnya kulkas mulai setiap hari ngisi maman kan tidak semua orang kayak gitu, apalagi dengan rakyat jelata seperti ya, kita deh seperti kita nih udah gimana ya setiap hari isi makanan gimana yang gitu itu dah yang detail itu dah solusi ya. Saya rasa ya solusinya ya perlu ditingkatkan lagi sih apa pejabat nih, siapapun yang berwenang itu untuk memikirkan sedetail mungkin karena itu memang tugasnya mereka kan ya. Mereka digaji untuk kita bisa berjalan dengan baik biar ekonomi nggak gini, masyarakat nggak ada masalah lagi, yang udah kena masalah biar nggak nambah masalah lagi ya. Kan itu yang banyak yang terjadi kayak tadi yang kita obrolin itu dah yang berkerumun akhirnya di jam-jam tertentu karena harus jam 9 udah tutup ya, itu dah. Yang gitu-gitu sih yang perlu saya rasa. Terus sih. Sekarang nih tadi kan perspektif sebagai orang lah, model sebagai masyarakat pelaku ya. Jadi sebagai pelaku seni apakah ya gimana dek gininya modelnya menanggapinya apa dengan cara beradaptasi dengan cara yang baru apa gimana gitu ya. Dari kacamata sebagai pelaku seni nih, yang dialami ya, adaptasi pasti ya kayak itu yang saya bilang yang ketika PKM yang kayak tadi harus pakai masker ketika diperiksa dan sebagainya, harus pakai pembersih tangan itu beradaptasi ya, dan pasti kan job juga akan agak sedikit menurun. Yang normal aja kita jobnya agak susah gitu kan, kapah gitu. Yang kayak gini ini ya kan tambah lagi kan gitu. Dan beradaptasi itu pasti yang saya lakukan tuh ya sebagai pelaku yang berkarya, tetap saya berkarya karena itu udah ada kejomplangan yang gini-gini atau diskriminasi atau sudah modelnya dengan adanya ini nih apakah membuat perbedaan dengan modelnya cara berkarya dek yang dulu apa ada jadi harus ada sing perubahan karena ada kini nih kalau dari berkarya secara karya dek secara tema aja paling ya. Temanya lebih banyak bahan lagi yang harus ini loh ini salah, ini kurangnya loh. Habis itu yang nggak cuman pejabat yang harusnya gitu aja yang saya kritik, terkadang juga masyarakat sendiri. Beberapa ada sih, cuman yang nggak yang sebanyak yang pejabat gitu. kita kan bayar mereka gitulah istilahnya karena kita menggaji mereka gitu. Perubahan ya perubahannya jadinya kayak jarang lebih untuk berkumpul dengan teman-teman pelaku karena kan beda dengan sebelum COVID tuh
konser tuh banyak sekali dan Ya, betul. aktivitas pameran seni itu lumayan banyak aktif di Bali gitu. Yang di sana yang lebih ke sana sih. Kalau perbedaannya itu ya secara temanya aja sih sekarang gitu. Bahannya tuh yang bedanya di sana. Kalau secara teknis masih sama, dan juga bedanya itu karena kita grid. Ya kayak contohnya ini, karya ini kebetulan tahun lalu saya melihat bahwa kertas ini saya banyak sekali dapat gitu. Entah narik uang gitu kan modalnya, atau kita belanja cuman tisu aja gitu modalnya, dapat kitir gitu, kayak itu udah saya coba kumpul, wah ini suatu saat nih berguna nih kayak gitu. Kemudian beneran kejadian COVID dah, pisgrit kertas lah. Jadi ya, apa yang saya punya ya, yang kemarin nih saya kumpulkan nih. Jadi ya kayak kertas itu tuh nota-nota, kitir-kitir nota itu saya kumpulkan, saya tempel, saya gabungkan jadi satu di triplek. Kemudian saya respon dengan gambar pohon yang terpotong lah. Kayak modalnya sebenarnya kan ada isu manusia itu konyol, dia menyuarakan isu lingkungan dengan kertas tuh ya, kertas kan dari pohon ya, itu ada ya, itu saya coba gimana ya caranya biar saya menyuarakan dikit tapi juga yang nggak belegaran dari kertas gitu yang kan. kosong, Iya, kertas yang baru, yang kertas bekas itu akhirnya gitu. Jadi saya mencoba tuh, benar ada perubahan tuh, benar yang itu dah kayak kira dari bahan kita terbatas gitu. Dari sana akhirnya kemudian enggak cuman di untuk itu, frame juga saya bikin frame-nya di sana. Jadi ketika saya gambar di jalan gitu seumpama ya, cuman beberapa aja sih, karena stok cat juga kita kan nggak begitu banyak jadinya karena event juga. Kemudian di rumah-rumah hancur tuh banyak sekali ada kayu-kayu bekas-bekas plafon dan lain sebagainya yang masih kuat-kuat dan sudah dicat dengan rustic, apa istilahnya, kayak artistik. Hah, sing kene apa dane cara pelapis. Iya, pelapisnya catnya tuh agak yang rapuh-rapuh. Itu kan itu kalau yang saya lihat tuh lumayan seni sekali kan gitu ada. Artistik. Udah kayak agak apa ya? Enggak ya yang bagus sekali gitu. Yang tapi yang seni. Unik lah. Yang gitu-gitu. Jadi itu diambil. Coba saya olah lagi. Yang maksudnya yang untuk biar nggak beli aja frame gitu. Karena benar. Udah menggeret ya gitu. Nah itu. Jadi benar nih kata-kata modelnya, asal kita terbatas, kreativitas makin meningkat. Ya, setuju saya tuh, setuju. Supaya kreativitas meningkat lagi. Biar lebih lancar, lebih gebuh. Sudah. Ini lagi. Jadi yang selanjutnya kayak gitu sih. Ada titipan dari teman. Ya. Jadi pertanyaannya tuh, bagaimana pandangan Dek, terutama sebagai seniman, tentang kekerasan dan isu rasisme ini agak melenceng gini ya, yang marak saat ini kan. Ini pas nih, kemarin kita udah modelnya kena corona bla bla bla, terus bulan ini ya, bulan ini 11 tanggal 11 ya yang mati polis. Yang mati. Terus yang di Indonesia juga yang mahasiswa kita ditangkap. Kalau yang ditembak kita obrolin. Yang dipukul ada tuh baru belakangan. Yang mau di penjara 8 tahun, tapi sedangkan yang giniin novel Baswedan nyiram pakai air keras malah 1 tahun. Gimana pandangan Dek soal itu?
kita udah kena corona terus ada kini pin model. Ya itu dah. Nah, itu dah terus akan terus terulang tuh kalau nggak ada respon dari masyarakatnya sendiri untuk inisiatifnya. Saya rasa ya untuk berani bilang aja itu salah lo gitu. Ya. Nggak ada yang bergerak untuk bibirnya aja bilang itu salah lo gitu. Atau kalau sekarang jarinya ngetik itu salah lo ya. Benar gitu. benar. Di ini. Yang itu yang sebenarnya kalau yang apa namanya yang kayak rasisme yang Amerika itu akhirnya booming kan itu kan sebenarnya juga udah dari tahun 80 udah ya dari 70-an tuh udah ada gini 60 bahkan sampai akhirnya hip hop muncul karena mereka ingin menyuarakan sesuatu orang kulit hitam. Masih ada itu dah kayak dan Indonesia juga udah lama juga sebenarnya itu. Kalau orang dari timur kita yang gitu-gitu dah. Kemudian menarik akhirnya kan ketika itu booming kemudian semua entah dia benar-benar peduli atau itu dah yang atau sekedar untuk ini lagi happening nih ya. Lumayan like-nya untuk yang gitu-gitu itu. Jalan turun. Yang gitu-gitu itu yang itu tuh saya perhatikan tuh ini beneran perhatian dia tentang diskriminasi atau gimana kayak kok ngeri juga ya. Itu apa dia benar tuh peduli dengan generasisme itu, apakah kesehariannya dia nggak ngelakuin tuh kayak itu. Maksudnya kayak kalau di Bali ya gitu, ketika ada orang daerah bagian timur gitu, timur nih, sebenarnya dari segitu aja itu sebenarnya sudah rasisme sudah termasuk rasisme. Atau enggak dengan apa namanya Jawa nih kayak asal gua luar Bali modelnya ulin Kalimantan nya ulin ilmu Jawa lah gitu. Yang gitu-gitu itu sebenarnya yang saya rasa menurut saya tuh sebenarnya agak gini sih, agak sebenarnya diskriminasi juga gitu tentang ras atau apa dari sana juga sebenarnya yang saya lihat ya itu aja sebenarnya gitu. Nggak ada yang bilang ini orang Indonesia loh gitu. Kan sebenarnya kita orang Indonesia gitu beneran, nggak ada yang bro gitu, nggak yang komunikasinya lancar. Itu udah yang iklan ya skat yang gitu-gitu itu dah yang saya rasa yang perlu lah. Dan ya saya juga nggak maksudnya yang kamu harus gitu jangan harus nggak bisa. Kayak saya bilang tadi dulu, mulai dari diri sendiri untuk tidak melakukan. Dan ketika teman melakukan itu adalah secara diskriminasi, ngewalek atau apa, kan itu bullying itu juga termasuk diskriminasi. Gitu. Kasih tahu aja yang benar kayak dengan sopan, dengan baik, itu salah loh kayak itu. Berani bilang gitu loh, itu yang kan cocok bunyi. Semacam itu yang kecil-kecil. Jadi mulai dari saya sangat setuju kalau memang dia perhatian tuh nggak dia kamu harus lakukan nih kayak gitu memaksakan, tapi dengan dari dirinya sendiri itu dia pahami bahwa itu tidak baik atau kurang sopan, itu diskriminasi loh kayak gitu. Dan kemudian di pergaulan tuh dia karena dia paham tuh dia nyampeinnya juga dengan sopan gitu-gitu. Orang juga akan pelan-pelan, paling nggak ya di lingkungan kita keseharian lah dari teman-teman ya, dari teman-teman deh punya dia paling nggak pandangan baru bahwa itu sebenarnya salah loh. Jadi dia juga akan kemungkinan untuk berkembang lagi kan itu akan lebih baik yang gitu-gitu sih. Jadinya ya memang saya ngeliatnya sama sih, ini memang beneran dia peduli apa kebutuhan konten apa emang kayak gitu mumpung rame nih barang sih nih yang kayak gitu gitu
Padahal kayak nggak tahu saya boleh ngomong kayak apa namanya beri Man, boh? Oh, sudah. oh lanjut. Silakan. Nah yang di diskusi saya dengan teman saya itu kebetulan dia yang menarik yang saya rasa lumayan bagus lah untuk pemahamannya menurut saya ya. Jadinya kayak ya sebenarnya juga agama itu ya walaupun saya masih seni ya gitu bukan yang agama yang harus ngomongin agama kan saya juga menjalani ya sebenarnya kan ilmu alam aja sebenarnya. Tak kamu nggak boleh gini karena gini mungkin sorry ya kayak arak gitu mabuk gitu kita nggak boleh terlalu berlebihan gitu. Bener gitu. Bener Kayak makan nasi terlalu banyak atau makan gula terlalu banyak ya akan gula darahnya naik gitu. Diabetes. Akan ya itulah modalnya kayak ilmu alam sebenarnya gitu, yang saya pahami. Nggak boleh makan ini karena lemaknya terlalu tinggi gitu adalah karena apa gitu. Sebenarnya kayak ilmu alam sih menurut saya dan ya hanya untuk diri sendiri untuk pemahaman sendiri ya kayak saya tadi bilang nggak mungkin kita memaksakan untuk orang lain untuk mempunyai pandangan yang sama gitu, dengan kita nggak bisa. Tapi kalau itu kita rasa baik untuk diri kita, kalau untuk orang lain itu perlu gitu adalah yang perlu kita sharing juga ya sekedar sharing aja terserah dia pakai kan kita kan cuma gitu aja yang gitu-gitu sih. Jadi begitu jawaban pendapat dari Dekgo. Kita harus ya nggak ayolah cari jati diri masing-masing lah gitu. Kayak jangan yang apalagi gitu kayak ikutin kayak nari-nari dubbing nari-nari toktik ya kamu gitu kenapa kamu nggak bikin karya gitu kayak itu maksudnya karya yang nari yang beneran nari gitu yang bagus ya dengan mungkin didik nanti cowok tuh liatin bagus sekali yang gitu-gitu kan itu yang kayak gitu maksudnya gitu ya beneran yang maksudnya yang nggak yang ya oke itu kamu mainin saya nggak masalah itu kamu mainin cuman yang maksudnya yang kayak ikut-ikutan kemudian kayak sekarang akhirnya booming nih sepeda gitu kencang kali sepeda jadi gitu. Nggak maksudnya yang memang tahu itu fungsinya untuk olahraga karena ini musim covid ya oke. Ya nggak apa-apa. Yang kemudian itu hanya untuk ngaya story model itu Ocang juga bisa kok punya sepeda atau tidak kan gitu kan sayang sekali padahal ya memang manfaat sekali untuk naik sepeda gitu untuk bekerja kan ya, ada sebenarnya bagus sebenarnya kampus atau apa gitu mungkin karena jauh aja kampusnya saya dan nggak punya sepeda kan bensin ini gitu. Wayah mendek negak pedal lewat Gatsu ben ke kampus ini 200 weh saya nggak ada punya ben dekat Gatsu motor macet ya. Sakit kena negak pedal dari Gatsu jam 12 punya mih 200 karena kuliah payu pingsan jalan kayak gitu lah ya saran saya sih ya modalnya entah diskriminatif atau apa dan lain sebagainya entah ya paling nggak kamu udah punya sesuatu dirimu yang kamu perluin itu aja sih jadi ya kamu nggak seolah-olah ikut untuk kebutuhan apa untuk apa gitu akhirnya diskriminasi rame untuk memposting layar hitam ya rame tapi juga akhirnya nggak sadar bahwa dirinya juga ternyata si ilmu Jawa si ilmu sorry ya si ilmu Timur sih kayak gitu mabuk sih jelek gitu yang nggak gitu-gitu kayak gitu modal yang memang paham bahwa diskriminatif itu seperti apa gitu ketika ada isu memang menyuarakan itu ketika itu salah berani bilang keberanian tuh ya keberanian untuk mencari jati diri itu juga saya rasa agak zaman sekarang lagi ya gampang sekali maksudnya yang nggak banyak yang ya bukan saya juga saya masih mencari jati diri kita juga semua sebenarnya masih mencari yang sebenarnya bagi Rago soal jati diri itu kita dari gini sebenarnya kalau aku lihat sih sebenarnya dari SD kita tidak dididik untuk mencari siapa kita karena jujur kan
Kalau di Finlandia ya, itu kan Ya. modelnya pendidikan Terbaik nomor tuh. 1 di dunia tuh. Mereka tuh di sekolah orang cuma berapa jam loh. Ya, istirahatnya. Dan yang mereka pelajari hal yang memang mereka suka. Jadi ataupun modelnya apa yang misalnya nih kalau kita tanya nih orang-orang modelnya saya pelaku seni, gue pelaku seni, terus teman-teman yang lain pelaku seni juga. Kalau ditanya demen sih matematika, pasti jawaban modelnya apaan tuh model. Karena kalau menurut Ragoda, guru kita tuh tidak mengajarkan kita dengan senang loh. Tidak mengajarkan kita untuk mengerti, tapi mengajarkan kita. Di kampus gitu ya. Ini untuk teman-teman dosen enggak. Jujur kan mudah apa kalkua apa gimana caranya maksudnya kan Pak, tolong Bu, tolong dengarkan mahasiswa. Ya lo bener. Soalnya sekon mata kuliah apa tuh pokoknya. Kita kan kita ditanyain sesuatu sama dosen. Apa ya gini pertanyaan? Berapa pertanyaan? Belum. Masih ngelan. Masih. Nah. Pertanyaannya apa gitu pokoknya. Terus saya karena apa gitu pertanyaannya, tapi pertanyaannya tuh global menurut saya, tidak menuju ke sesuatu, tidak detail. Terus saya tanyain yang Bapak maksud tuh ini yang gini atau ini yang gitu. Pokoknya saya lebih detailin ke Bapaknya. Kan kita sebagai mahasiswa harus kritis nih. Jelas sekali. Kan itu yang dituntut oleh kampus, oleh negara misalnya. Dan memang kayak modelnya apa kan mahasiswa yang memang seharusnya kita kritis. Yang maksudnya fungsinya itu yang modelnya kritis, bisa memahami situasi sosial gitu atau apa yang perlu sudah. Saya termasuk berpikiran kritis, sudah memberikan pertanyaan. Bagus. Gimana nih maksud Bapak yang gini. Dosennya malah bilang, wah diam kamu banyak omong kamu. Kan Pak tolong ya. Ngoyong raga payu udah keng sebenarnya. Terus mata kuliahnya tetap berjalan dalam minggu selanjutnya nyajang raga. Ngoyong setiap bapaknya nanya apa namanya? Ada pertanyaan nggak? Diam karena emang bapaknya yang nyuruh kita diam. Kayak gitu-gitu lah pendidikan kita sebenarnya. Sayang sekali ya, benar. Setuju. Dan akhirnya juga kemarin ada obrolan sama teman saya di dia tentang ekonomi lah orangnya. Sebenarnya yang kurang di Indonesia itu pendidikan untuk mengatur keuangan itu juga nggak ada sekali kita nih. Kalau di luar itu udah ada modalnya. Ya nggak banyak sih. Kayak satu contoh, mereka orang luar tuh umur setelah SMA 18, 19 tuh udah bisa cari uang sendiri kayak gitu. Udah mengerti pajak lah, udah ngerti gini ya. Yang kayak gitu-gitu, bagaimana bisnis berjalan dan lain sebagainya, mereka lebih paham. Nah itu yang saya rasa masih kurang di Indonesia, ya terutamanya di Bali itu modal. Dan gimana ya, kalau makanya saya itu udah bilang kayak ketika kita menyadari itu yang cuman bisa kita lakukan ya paling nggak ya diri sendiri itu sendiri. Ya akhirnya kita ini yang kurang, paling nggak aku nggak terus kayak gitu modal. Jadinya di diri sendiri dulu untuk membenahi itu gitu. Kemudian mungkin entah suatu ketika ada yang teman yang perlu kita bisa sharing dan lain sebagainya kayak itu modal. Untuk ya sekedar bertukar pikiran gitu kan akan bermanfaat deh. Karena saya rasa nggak elok kayak kita memaksakan harus gada-gada. Tapi ya kalau yang memang urgent sekali ya mungkin harus demo dan sebagainya, oke, itu saya nggak masalah karena memang prosedurnya kayak gitu kan. Suara rakyat mungkin janjian dulu sama DPR gitu, kayak gitu kan, ya itu udah nggak apa-apa gitu, banyak cara gitu. Kalau mungkin saya ya dari
gambar aja dah dulu. Ya, dan itu pun juga belum bisa saya rasa belum bisa dibaca dengan baik oleh teman-teman, dan itulah tugas saya juga sebagai ini, biar ketika saya ngobrol tuh secara raga ajak ngomong ajak dia info raga itu dengan baik dengan teman-teman. Paling enggak itu dah dari teman-teman aja dulu gitu. Nah gitu-gitu sih, karena merubah sistem harus kompleks. Coba Masih. Terus nih lagi ada titipan dari teman. Oke. Pertanyaannya, di masa pandemi selama 4 bulan, Maret, April, Mei, Juni, apa yang paling berkesan terkait dengan seni modern menurut Dekgo? Terus masihkah seni modern punya makna dalam kehidupan? Seni jenis apa yang modelnya paling tepat untuk kita sajikan kepada yang ngelihat seni kita gitu? Tadi saya udah cerita kayak itu sebelum sebelum gini. Yang museum macan, yang gitu-gitu tuh, yang kayak online aja bisa dia buka open call, kemudian mungkin disleksi atau gimana saya nggak tahu itu, tapi yang jelas ketika itu mulai acara untuk pameran online, habis semua sehari apa 2 hari ya, sehari karya habis, dan itu nggak yang maksudnya yang udah established itu atau kayak itu itu sih lumayan berkesan. Kemudian yang gini tuh unik tuh yang konser live tuh. Konser live tuh jadinya kayak ya saya nggak mau harus gimana ya, ini normal tuh kayaknya ada nih loh kayak itu modelnya. Jadi kayak konser orang di satu tempat gitu, tapi kita di tempat beda, kita bisa mengaksesnya lewat dengan streaming atau yang gitu-gitu itulah. Ya sebenarnya itu sih udah pola-pola kayak TV yang gitu udah itu. Cuman yang akhirnya ini terjadi itu ya karena pandemi juga kan, akhirnya padahal lebih jauh membeli pogo kayak gitu model. Ada nggak yang kita ada juga kemarin sempat baca berita nggak berani nyebut pemerintah mana soalnya kurang aja. Ada satu pemerintah daerah nih ngeluarin modelnya aturan konser itu boleh berjalan, modelnya konser langsung seperti dulu, cuman kita harus duduk. Ya kalau konser jazz modelnya masuk akal. Benar. Kalau musiknya musik underground, misalnya kayak punk, hardcore, metal, masa iya kita harus duduk nontonnya kan? Ya ada yang kurang. Perasaan udah naik nih. Benar. Dan kemungkinan modern itu masih ada gitu? Ya, apakah masih ada makna? Masih. Ya, seni itu akan tetap ini. Bisa kita lihat modelnya dengan Dekgo kayak gini, pasti masih ada makna. Ya, karena itu udah akhirnya saya bilang mau nggak mau ya harus kayak gitu modelnya ya. Nggak untuk kemungkinan akan jadi pilihan baru tuh ntar nanti ketika mungkin ada charity atau apa yang tempatnya nggak mumpuni untuk banyak orang gitu, skena underground tuh dia bisa tuh bikin live tuh tanpa harus pusing dengan memikirkan biaya tempat, venue yang lain sebagainya. Gitu ya. Mungkin bisa di studio di rumah sendiri atau di studio mana dia nyewa gitu. Di situ sih ada yang uniknya di sana saya lihat untuk yang musik. Kalau yang gini nih kayak yang teman-teman jalani sekarang nih itu termasuk unik. Jadinya kayak sebenarnya lebih jangan untuk pameran. Kalau kita pameran langsung udah bisa ketemu dengan gini yang bikin gimana keadaan. Tapi kan itu menarik itu dah yang di sana menariknya. Nggak yang perlu tempat kayak tadi bilang kayak kita nggak perlu dana banyak itu, tapi kita perlu bersolidaritas juga perlu gitu, akhirnya sama-sama jalan gitu. Di sana sih yang kan benar itu dah. Terus manfaat seni
di kala seperti ini? Kalau menurut Dek adalah apakah gimana manfaatnya nih? Itu pasti bermanfaat sih kayak ya, karena tujuan dari seni kalau yang segini saya ya untuk Dek nih manfaat untuk ya. Dia memberikan pandangan baru lah, paling kecilnya lah fungsinya. Jadinya kayak orang yang nggak ngeh, tapi juga itu dari gininya juga dari senimannya bisa nggak mengkomunikasikan itu dengan baik kan gitu. Kalau dari bener. perupaan lah, manfaat apa tadi? Manfaat seni di kala masa pandemi ini modal. Ya bermanfaat karena orang stres di rumah. Kalau untuk Dek sendiri adalah seni sebagai modalnya gimana ya manfaat pelepasan ini. Oh ya, itu salah satunya juga. Ya. Kalau dan memang itu yang dicari kan dari awal untuk menyampaikan yang tidak bisa dilihat orang, karena dia terlalu tergerus dengan zaman atau dan sebagainya. Misalnya kita bisa memberikan alternatif tuh. Kalau manfaatnya yang di masa ini ya sebagai hiburan ya. Ya kalau nggak itu tentang humor kayak gitu adalah atau tentang musik gitu sebenarnya di sana adalah hiburan yang baru gitu. Jadinya kayak live streaming kayak gitu itu kan juga baru, apalagi charity kan itu baru, hiburan baru. Dari rumah saya bisa mungkin menyumbang berapa perak gitu. Di sana sih manfaatnya. Dan kemudian kan itu charity itu kan juga akan berguna di tempat-tempat yang lain, orang-orang yang membutuhkan kayak gitu di sana manfaatnya. Yang saya rasa itu sih jadinya kayak membantu melepas kejenuhan di rumah kalau yang memang benar-benar di rumah ya. Iya kan ya, karena ada benar, juga yang karena kan ada yang harus terpaksa keluar untuk melakukan pekerjaan. Aku perlu makan nih kayak kan gitu. Mungkin dia nggak kayak juga kan saya juga bulan di jalan gitu. Kemarin juga bikin gitu kayak biar sebenarnya juga ya sekalian lah. Bahkan ya memang untuk gitu juga salah satu itu sih manfaat. Sepertinya kita akan di berujung nih modelnya. Pertanyaan terakhir. Harapan Dek untuk masa depan modelnya seni ini gimana? Seni di Bali? Ya, di lingkungan kita modelnya. Di lingkungan kita harus banyak nih. Kalian dah. Bener yang nggak nemuin sesuai harapan tapi akhirnya nggak menyerah untuk mendapatkan. Tapi kan kayak tadi jadi ya kayak ketika itu tidak ditemukan ya bikin aja gitu. Mau yang bergerak tuh itu sih harapannya, yang apalagi di kampus-kampus seni ini ya kemolah kok kalian diem loh, kita ini sedang tidak baik-baik saja. Saya rasa komunikasi dengan seni itu yang paling mudah didengar. Apapun yang kamu bisa sampaikan kayak gitu dengan cara apapun, dengan cara sopan lah pastilah. Ya keluarin aja untuk yang maksudnya ya berani aja dulu untuk bersuara gitu. Yang kayak gitu-gitu itu yang saya rasa perlu lah, karena makanya juga saya mau ini karena kalian juga nggak gerak sekali dua kali kayak tahun lalu kalian gerak gitu kan modelnya dan melakukan penggalangan dana dengan menjual buku ya. Itu hal-hal yang menarik gitu. Ketika nggak dapat sponsor ya aku mengusahakan sendiri, itu sudah bagus sekali dan mohon dipertahankan lah, ditingkatkan. Kalau nggak bisa ditingkatkan ya pertahankan aja, udah enak sekali lah. Apalagi juga beberapa yang mengkritisi suatu lembaga gitu, saya senang ketika itu memang salah ya berani bilang salah. Itu yang kayak gitu. Harapannya sih ya nggak usah lah secara visual yang enak sekali gitu yang modelnya, yang sampai orang nggak ngerti tuh bang, bagus gitu nggak harus yang gitu modelnya, tapi yang lebih ke yang bisa menyampaikan apa yang ingin dibuat gitu.
secara entah gimana cara raw pun juga nggak apa-apa kok kayak gitu adalah. Yang penting kamu tetap berkarya, karena kalau kamu nggak berkarya juga kamu nggak akan dihargai orang gitu. Ya. Yang penting cuman karya yang bisa membangkitkan kamu dihargai gitu. Walaupun kita bukan nyari itu lah, kita kan cuman bersuara aja gitu. Sarannya sih itu sih, berani aja lah dulu. Berani untuk menyuarakan yang kecil, kayak mungkin ke dosen gitu. Ya. Pak, saya pengen dapat sesuatu, kayak mungkin penyampaian atau apa, mungkin dia kenal itu, sampaikan aja, karena jangan lupa bayar kita. Di kampus Kita bayar untuk membimbing, kita dibimbing. Itu yang jangan sampai lupa. Kalau kita lupa dan akhirnya kita nurut aja apa yang dibilang, itu akan, apalagi kita harus baca buku ini, jangan sampai terpatok oleh itu kan. Kita harus banyak sekali, apalagi di seni ya. Di seni saya rasa panjang kali lebar, luas sekali. Harus Dan dari mana aja, dari mana aja, dan benar-benar pahami. Harus memahami apa keadaan, baru kemudian jalan gitu. Saran saya sih gitu. Yang harapan ke depannya ya, yang benar-benar kayak berani aja dah dulu, kemudian pahami sambil jalan gitu, terus ya berkarya gitu di sana. Dan makanya saya juga setuju bahwa kita tuh nggak bisa terpatok oleh buku ini untuk menghafal gitu kan. Albert Einstein juga bilang gitu, nggak bisa kita, nggak cocok saya untuk sistem yang harus menghafal buku untuk akhirnya saya belajar itu memahami sesuatu, tapi harus yang mungkin mencoba atau dengan mempraktekkan gitu. Akhirnya dia mengeluarkan diri SMP itu kayak gitu lah, berani dia karena dia memang punya pandangan yang baik gitu tentang satu hal, bahwa ini salah loh gitu. Berani berargumen gitu. Saya nggak kuat gitu, oke gitu. Tapi ya maksudnya ya biar itu aja lah dulu, yang berani aja lah dulu, berani untuk menyuarakan apa yang kita berani rasakan, berani untuk membentuk sesuatu yang kita ekspektasikan itu kayak yang kalian lakukan itu udah bagus sekali, salut. Mantap. Karena itu udah, kalau di sini kan itu masalah ya kemarin tuh, karena nggak ada yang kan dia sendiri bilang di angkatan sekian kok nggak ada gini, nggak gregetnya tuh kok malah mandet aja sama dasar itu, yang itu lah modal berani aja lah lu. Karena kalau seperti saya ngutip kata yang pernah, kamu harus berani, kalau kalau kamu nggak berani apa harga dirimu gitu. Ya kan nanti kita gini ya. Mudah ya. Tidak sedikit itu aja sih yang terus, apalagi di konteks yang teman-teman mahasiswa seni ya. Itu aja sih dulu, berani aja lah dulu. Karya Ci jelek, ini menurut Cang dong, karena kayak gitu. Jadi dia punya pandangan sendiri, ya udah ketika itu saya karena saya ada sering aneh luung kan. Luung itu luung jelek, saya ada nih jelek gitu kan, udah tergantung pandangannya gitu. Sampaikan aja gitu. Itu aja sih. Berani untuk yang melakukan hal yang baik dilakukan. Itu aja sih, itu aja. Cukup itu. Jadi segitu aja obrolan kali ini bersama Dekgo. Semua saya sudah diajak ngobrol, diskusi. Pasti terus terima kasih juga buat Dekgo udah menjamu kita di rumahnya. Jadi gitu. Saya kesepian bro. Makanya ketika teman datang ya, ini dah nih yang gue cari nih. Dari Jakarta. Semua mohon maaf kalau ada salah kata.